Oke, baik. Terima kasih telah bergabung. Suara saya apakah cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai, saya mau memberikan penjelasan dulu ya, klarifikasi. Ini berkat kerjasama dengan teman saya, Taufikul Hakim, kemudian Adel dan Taufik Mubarak ya, dengan teman-teman hermeneuta. Akhirnya apa kajian ini di share di IG, Facebook dan seterusnya di grup WA teman-teman semuanya. eh Kajian ini sebenarnya sudah mulai sejak sekitar awal 2020 ya, kalau tidak salah pada 2021 ya. Nah, waktu itu awalnya saya membaca kitab mantiknya Imam Al-Ghazali, mantiknya dari kitab Al-Mustasfa. eh saya baca perlahan-lahan, kalau tidak salah selesai sekitar 1,5 tahun ya. Nah, kemudian saya membaca Ar-Risalah Al-Qudsiyah, sama kitabnya Imam Ghazali juga, bersama dengan kitab Al-Maqsadul Asna, Syarah Asmaul Husnanya Imam Ghazali. Nah, cuman kitab Syarah Asmaul Husna itu terlalu tinggi gayanya. Jadi ya, kitab itu ditunda dulu. Nah, kemudian sempat agak vakum selama 6 bulan tahun lalu ya, akhir tahun lalu saya ada urusan. Nah, kemudian mulai lagi sekitar bulan Juli ya kemarin, dengan kitab Al-Manhaj Al-Jadid fi Ta'limil Falsafah ya. Metode baru Al-Manhaj Al-Jadid, metode baru dalam pengajaran filsafatnya. Nah, kajian ini karena sudah sekitar beberapa tahun, saya kemudian beri nama ya sebagai pesantren virtual. Apakah suatu saat nanti akan jadi aktual, ya, pesantren aktual gitu, ya itu saya nggak tahu. Terserah yang di atas ya, kalau yang di atas ngasih apa kekuatan dan ngasih dukungan, ngasih kemudahan, ya Bismillah ya. Cuman saya masih deg-degan aja ya kalau ada pesantren aktualnya nanti malah kebanyakan ngajar malah nggak sempat nulis lah, deg-degan juga saya. Nah, tujuan saya dengan ini, dengan kajian ini, kalau nama Darul Hikmah itu saya ta'asian, tayammunan ya, atau tabarukan dengan nama Darus Sunnah ya. Di Ciputat ada pesantren Darus Sunnah yang dulu pendirinya adalah imam besar Masjid Istiqlal dulu ya, di Haji Ali Mustafa Yakub. Maka saya tayammunan, tabarukan, dan beliau, Kiai Ali Mustafa Yakub itu masih seperguruan dengan guru saya Kiai Adnan Syarif dari Lumajang, sama-sama nyantri di Tebuireng dulu. Kemudian saya sendiri nyantri di Lumajang, kemudian di pesantrennya Gus Dur sekitar 2008 akhir ya. Ternyata juga Kiai Ali Mustafa Yakub konon pernah membaca kitab di hadapan Gus Dur juga. Jadi nyantri gitu ya. Kiai Ali Mustafa Yakub itu menganggap dirinya santri di hadapan Gus Dur, membaca kitab di hadapan Gus Dur. Nah, kebetulan saya juga pernah membaca kitab di hadapan Gus Dur. Jadi ya kalau boleh sombong dikit, saya juga seperguruan dengan Kiai Ali Mustafa Yakub. Cuman agak jauh dikit ya nasibnya ya. Kalau beliau itu apa? Kalau beliau ya memang ya kiai dan orang ya gitulah teman-teman tahu ya. Ya saya ngaji online aja ya. Nah, tujuan saya dengan apa ngaji kitab ini, dengan ngaji filsafat ini adalah ya satu, apa ya, yang mengembangkan diri saya sendiri dan juga mungkin bisa menyumbang sesuatu, sambil belajar bersama sama teman-teman.
Kalau di apa kalau di perguruan tinggi itu ya di UIN di mana-mana kan ada istilahnya BKD ya, beban kerja dosen. Namanya beban ya kurang enak ya. Beban kerja dosen. Sudah kerjaannya beban, nah, gajinya karena sedikit juga beban. Nah, susah dunia perdosenan itu ya. Kerjaannya banyak jadi beban, gajinya dikit jadi beban. Jadi perdosenan tuh sama dengan beban. Nah, apapun kalau di BKD itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi ya. Tiga Dharma, Dharma itu ya jalan kebaikan ya, perguruan tinggi. Sebenarnya ada empat, cuman yang keempat nggak disebutin ya jebakan jadinya. Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama itu mengajar, kedua meneliti, mengabdian masyarakat. Ya. Ngajar ya jelas, meneliti berarti menulis artikel, mengikuti konferensi seminar dan macam-macam. Yang ketiga pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian ini biasanya semuanya dilaporkan kalau di dunia perguruan tinggi ya. Mengajar nanti dilaporkan begini-begini karena terkait gaji bulanan dan seterusnya. Termasuk pengabdian itu dilaporkan. Sebenarnya agak aneh sih ya. Ngabdi kok dilaporin gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah sebelum saya mulai jadi dosen di UIN, saya sudah memulai ya ngabdilah dikit-dikit ya dengan kajian kitab ini. Kajian ini eh, apa saya tidak memungut biaya apapun melalui kajian ini. Sebenarnya agak deg-degan sih ya bilang gini ya. Ya, pokoknya ucapannya guru ya, ucapan Nabi yang meringankan itu sebenarnya agak deg-degan itu. Nabi juga mau bilang ya kan. Takutnya nanti dimanfaatkan. Tapi ya sepanjang beberapa tahun ini setiap kan saya membuka kajian ini bagi siapapun yang berminat, nggak kita belajar pelan-pelan. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti. Kita sekali lagi kita di sini tidak ada deadline. Oke, kita belajar ini tidak ada deadline. Sebagaimana yang berulang kali guru saya sendiri tekankan berdasarkan hadis Nabi itu ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu, carilah ilmu mulai dari buayan ibu ya, dari gendongan ibu sampai ke liang lahat nanti. Belajar itu tidak ada deadline-nya. Sebenarnya ada sih ya, ya death itu sendiri ya. Deadline mencari ilmu itu adalah apa? Ya death itu sendiri ya. Garis mati mencari ilmu itu adalah apa? Ya kematian itu sendiri udah. Jadi di ruang ini, di kelas virtual pesantren Darul Hikmah ini tidak ada tuntutan nanti akan UTS, akan UAS ya, akan menulis skripsi, akan apa buru-buru ini kapan ngaji kitab kok nggak selesai-selesai, nggak ada tuntutan begitu ya. Kita di sini belajar, mempertajam eh, apa pikiran, mengembangkan kemampuan kita untuk memahami dan mengapresiasi apa kenyataan. Nah, itu kira-kira gambaran dari kajian kita ini. Dan mohon maaf ya, wajah saya ini bukan karena gelap pada dirinya ya. Wajah saya bukan karena gelap pada dirinya ini karena tapi memang karena tidak ada yang karena tidak dicahayai oleh yang lain ya. Karena tidak diterangi oleh yang lain bukan karena gelap pada dirinya. Ya fasilitas seadanya lah ya. Nah, jadi kalau teman-teman kok ngerasa kok Pak Wawan nih yang mana sih gitu. Kalau pengen jelas intinya nah silahkan datang ke rumah main atau ya ngopi-ngopi gitu ya silahkan biar jelas oh ini toh Pak Wawan gitu ya. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Yang penting ilmunya semoga menerangi kita semua ya. Baik, kajian ini apa Al-Manhaj Al-Jadid ini sudah beberapa lama apa saya sudah juga membuat catatan. Jadi ini mungkin sudah pertemuan keberapa ya saya lupa. Tapi topik kali ini adalah mohon maaf mengenai peran akal dan indera dalam pengetahuan konseptual. Ya.
Ya, nah, saya tadi siang mengajar 2 kelas, kemudian mengisi kelas di pojok filsafat di UIN ya mengenai tahafut al-falasifah. Eh, jadi saya hari ini hanya sempat membuat catatan ini, tapi sebenarnya isi dari catatan ini masih berkaitan dengan catatan sebelumnya ya, terutama yang eh, nah terutama yang bagian ini ya. Nah, terutama yang bagian ini. Oke, baik. Jadi apa yang mau dijelaskan dalam bab ini? Pertama, ada filsafat secara umum dibagi ke dalam 3 ranah ya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ya. Ontologi bertanya mengenai yang ada. Ontologi dari kata ontos dan logos. Ontos itu yang ada dan logos adalah pengetahuan atau teori atau pengetahuan mengenai yang ada gitu ya. Nah, kemudian epistemologi dari kata episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau ya teori gitu ya, lebih tepat pengetahuan ya. Pengetahuan dan logos ya teori, sains, filsafat gitu ya. Jadi filsafat pengetahuan itu namanya epistemologi. Kemudian aksiologi, filsafat mengenai aksi, mengenai dalam satu arti ya praksis ya, yang nanti dibagi ke dalam etika dan etika dan estetika. Nah, buku Manhaj Jadid, buku Daras Filsafat Islam ini, karyanya Syekh Yazdi ini, memulai diskusinya dengan bab epistemologi, dengan bab pengetahuan. Jadi pertanyaan dasarnya adalah apa yang bisa saya ketahui, atau ya apa itu pengetahuan atau apa yang bisa saya ketahui dan bagaimana saya mengetahuinya. Itu pertanyaan dasarnya ya. Dan di awal beliau sudah memberikan penjelasan bahwa secara umum pengetahuan itu berdasarkan caranya ya, berdasarkan caranya itu dibagi ke dalam 2 model pengetahuan atau 2 modus pengetahuan. Kalau model ya paradigmanya, struktur umumnya ya. Kalau modus itu berdasarkan caranya ya. Nah, berdasarkan caranya, cara kita mengetahui sesuatu. Jadi ada kita, si subjek yang mengetahui, kemudian ada objek yang diketahui. Nah, dalam hubungan antara subjek dan objek ini ada 2 modus operandi, bisa dibilang. Ada 2 cara kerja bagaimana kita mengetahui. Yang pertama disebut pengetahuan huduri, pengetahuan melalui kehadiran. Ya, dalam modus atau model pengetahuan ini, subjek dan objek itu identik. Oke. Subjek dan objek itu identik. Jadi dengan kata lain ya, subjek adalah objek itu sendiri dan objek ya adalah subjek itu sendiri. Nah, yang kedua, model pengetahuan yang kedua adalah disebutnya pengetahuan perolehan. Ya. Perolehan itu artinya apa? Jadi ada subjek, ada objek. Nah, objek ini hadir ke di dalam diri subjek, tetapi melalui representasi. Kembali present ya, hadir. Jadi objek ini hadir kembali di dalam objek, bukan si objek ini sendiri ya, tetapi ya, tapi representasi, bayangannya. Ya. Sama seperti saat sekarang teman-teman melihat laptop atau handphone apa macam-macam, kemudian di retina kemudian jatuh bayangan. Nah, jadi penglihatan jadi antara kita dan laptop di hadapan kita itu dimediasi, diperantarai oleh apa? Oleh konsep, oleh bayangan. Oke, kan? Nah, itu namanya pengetahuan pengetahuan fusuli namanya. Pengetahuan melalui perolehan. Nah, pengetahuan perolehan itu secara umum kemudian dibagi ke, ya tentu nanti bisa dibagi bermacam-macam ya, tetapi berdasarkan kompleksitasnya bisa dibilang bisa dibagi ke dalam pengetahuan konseptual dan pengetahuan proposisional.
Jadi kalau di bahasa ininya, di bahasa teknisnya ada tasawur, ada tasdik. Ya. Tasawur itu pengetahuan konseptual, tasdik itu pengetahuan proposisional. Ya. Kalau eh, apa pengetahuan konseptual itu pengetahuan mengenai satu konsep saja. Misalnya kita bicara sekarang tentang keadilan, kita bicara sekarang tentang keindahan, misalnya kebenaran, itu satu-satu aja. Oke. Itu namanya pengetahuan konseptual. Nah, kalau pengetahuan proposisional, di situ kita mempropos sesuatu, kita mengajukan sesuatu. Apa yang kita ajukan? Pernyataan, kalimat. Nah, isinya, isinya pengetahuan proposisional itu adalah sebenarnya konsep satu sebagai subjek, konsep dua sebagai predikat, dan relasi di antara subjek dan predikat ini. Itu namanya pengetahuan proposisional. Contohnya seperti bahwa keadilan itu nyata, misalnya. Keindahan itu nyata. Ini proposisi. Ya kan? Ini proposisi namanya. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita memperoleh konsep-konsep. Oke. Bagaimana dengan kata lain, bagaimana kita memperoleh representasi representasi objek di luar sana berarti ya. Berupa yang representasinya itu berupa konsep itu bagaimana caranya? Oke. Oke, tentu nanti akan dibagi dua lagi ya. Konsep itu ada konsep yang partikular, ada konsep yang universal. Konsep yang partikular itu adalah konsep yang berlaku hanya kepada satu individu aja. Atau minimal tidak semua ya. Tentu nanti bisa dibedakan antara singular, partikular, dan universal. Tapi sementara ini kita samakan dulu ya. Kalau yang kalau yang partikular itu berlaku kepada satu saja, yang individual. Seperti misalnya konsep apa? Konsep Tom Holland misalnya dalam bayangan dalam pikiran kita ada gambar Tom Holland ya, ada gambar Chelsea Islan gitu ya, ada gambar mungkin juga Sahroni ya kak. Nah, kemudian ada gambar siapa lagi? Nah, itu merujuk kepada satu individu. Itu namanya konsep partikular atau konsep individual. Nah, kalau konsep universal itu yang bisa berlaku kepada lebih dari satu. Seperti konsep anggota dewan, anggota DPR misalnya. Oh, itu berlaku kepada 500-an orang. Bahkan juga bisa lebih ya, karena sejauh apa tidak dibatasi oleh sejauh tidak dibatasi oleh tahun ya itu bisa berlaku kepada banyak orang yang pernah, sedang, dan akan menjadi anggota dewan. Gitu kan. Konsep manusia misalnya berlaku kepada miliaran orang yang telah pernah ada sebelumnya, yang sedang ada sekarang, dan yang juga yang masih akan datang, masih akan ada di masa depan. Itu namanya konsep universal. Oke, nah sekarang kalau konsep partikular itu diperoleh ya eh, sejauh ininya indrawi ya, sejauh objeknya indrawi diperoleh melalui pengalaman indrawi. Oke, diperoleh melalui pengalaman indrawi. Kita tahu, oh itu toh yang namanya Sahroni gitu. Wah, kita ngelihat gambarnya minimal. Oke, enggak. Oh, itu toh yang namanya yang namanya Chelsea Islan gitu misalnya, ya enggak. Kalian nggak usah penasaran ini ada apa Pak Wawan sama Chelsea Islan. Nggak ada apa-apa, tenang aja. Ini contoh aja ya. Kalian nggak usah penasaran, nggak ada tidak ada rahasia antara aku dan Chelsea Islan. Tenang aja. Ngopi-ngopi dulu biar 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 nyantai ya. Oke. Nah, melalui pengalaman indrawi kita melihat, kita pernah mendengar suaranya. Ya misalnya kita pernah merasa bau kopi kapal api misalnya. Nah, itu semua kemudian membentuk konsep-konsep di dalam pikiran kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengenai konsep universal. Konsep yang berlaku kepada konsep yang berlaku kepada banyak banyak objek.
Ya, seperti konsep manusia, konsep binatang, konsep kucing, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oke. Sebelum terlalu jauh, aku mau menekankan mengapa masalah ini penting. Oke. Mengapa masalah ini penting? Pertama, ya, di sini aku tidak catat ya. Eh, tapi ini sambil pikiranku jalan sambil bicara, kalian mungkin juga sambil mencatatnya. Pertama, ya karena dengan kesadaran akan apa yang kita ketahui, akan isi pikiran kita, kita dalam satu arti juga lebih mengenal pikiran kita sendiri. Oke enggak? Nah, kalau dipikir-pikir ya, ya di dunia ini ya kehidupan kita ini ya ada kita masing-masing, ada subjek masing-masing, kemudian ada kenyataan. Nah, biasanya biasanya kita itu terlalu kepo tentang kenyataan, tapi kita kurang kepo mengenai diri kita sendiri. Oke enggak? Kalau di tradisi filsafat India, justru pengenalan mengenai diri sendiri itu yang ditekankan. Oke. Tapi apapun, epistemologi itu dalam satu arti adalah upaya untuk mengenal diri sendiri minimal dari aspek pengetahuan, minimal dari aspek pengetahuan. Oke. Nah, makanya ini perlunya kita mengenal isi konsep-konsep di dalam pikiran kita sendiri. Jadi dalam epistemologi itu pikiran ya, yang sadar akan dirinya dan juga isinya. Sekarang dia menganalisis isi pikirannya. Nah, ini kerennya pikiran manusia ya. Ini kerennya pikiran manusia. Nggak tahu kalau cermin-cerminnya di cerita Snow White ya, atau di cerminnya di Lord of the Rings itu bisa apa enggak ya? Bayangannya merefleksikan diri gitu. Cerminnya merefleksikan diri gitu. Nah, di Harry Potter misalnya kan ada ya cermin yang sakti itu. Nah, tapi pikiran kita itu menerima bayangan, menerima representasi dari objek, dari kenyataan di luar pikiran maksudnya. Menariknya kemudian, cermin pikiran ini merefleksikan, ya, dia sadar akan dirinya dan bahkan menganalisis isinya. Nah, dengan begitu dia kemudian menjadi lebih sadar diri, lebih sadar kepada pikirannya dan isinya. Itu satu. Mengapa pembahasan ini penting? Yang kedua, sepanjang aktivitas ya kebudayaan maupun kultur kita ya, eh, ada banyak model pengetahuan, ya. Ada banyak model pengetahuan. Ya, filsafat, ya teologi, ya juga sains. Sains juga nanti ada sains sains alam, ada sains manusia, ada juga sains misalnya matematika, bahkan juga ada seperti perdukunan misalnya ya. Itu semua adalah model-model pengetahuan. Nah, menariknya adalah menariknya adalah eh, di antara yang sadar akan konsep-konsep dirinya itu, ya, yang menganalisis konsep-konsepnya sendiri, atau bisa dibilang konsep yang dimiliki oleh manusia, itu adalah filsafat. Ya. Sains, sains sendiri sudah menerima begitu saja adanya konsep, tapi sains tidak pernah membicarakan hakikat konsep yang dia bicarakan. Bagaimana dia memperolehnya, bagaimana konsep ini berelasi dengan kenyataan. Itu bukan kerjanya fisikawan, bukan kerjanya seorang ahli biologi, bukan. Bukan kerjanya seorang seorang ahli nahu misalnya, bukan. Ahli gramatika bukan. Itu adalah kerjanya seorang filsuf. Dan begitu filsuf membicarakan konsep-konsep ini, dia pada dasarnya berbicara baik di level pengetahuan sehari-hari maupun di level filsafat, ilmu pengetahuan, filsafat sains. Oke, nggak? Nah, jadi merefleksikan isi pikiran kita dan cara bagaimana pikiran dan isinya itu berelasi dengan dunia, berelasi dengan kenyataan,
Nah, itu adalah aspek penting dari refleksi epistemologi. Refleksi mengenai indera kita. Refleksi mengenai isi pikiran kita. Nah, itu di antara di antara pentingnya ya. Mengapa pembahasan mengenai pengetahuan konseptual sebagaimana akan didiskusikan ini, mengapa ini penting? Oke. Pertama ya tadi di antaranya karena ini bagian dari upaya untuk mengenal diri kita. Yang kedua, karena ini bagian juga dari upaya kita untuk merefleksikan dengan lebih dalam, merefleksikan dengan lebih kritis kebudayaan kita. Maksud saya kebudayaan dalam arti umum ya. Bagaimana cara kita mengenali. Oke, secara umum ya, konsep-konsep universal itu dalam kaitan ini sekarang judulnya perhatikan ya, peran indera dan akal dalam pengetahuan konseptual, lebih spesifik lagi yang universal. Oke. Dan yang dimaksud dengan universal sekali lagi yang berlaku kepada banyak objek. Apa peran indera di situ dan apa peran akal dalam pembentukan konsep-konsep. Oke. Sebelumnya ya, eh, di sini dikatakan oleh Syekh Yazdi ya, sebagian konsep universal bergantung kepada pengetahuan indrawi partikular. Ya. Indra menyiapkan landasan atau basis untuk konsep universal tersebut. Ya. Contoh konsep putih, manis, keras, dan bahkan juga ya konsep batu dan seterusnya. Nah, konsep ini nantinya disebut apa? Konsep em, mahia nantinya atau konsep esensial, konsep esensi. Karena yang ditangkap di dalam konsep ini adalah esensi, oke, hakikat sesuatu gitu. Oke. Nah, dalam terminologi lain nanti ini disebut juga dengan intelligible pertama, makulat ula, ya. Intelligible pertama. Kenapa? Karena di antara konsep-konsep universal ini yang bisa dibilang hadir duluan di dalam pikiran. Oke. Ini hadir duluan di dalam pikiran. Nah, prosesnya biasanya pikiran kita ya secara ya setidaknya bagi kita ya secara tidak sadar atau secara perlahan-lahan kemudian dia apa menangkap ciri-ciri khas ya yang ciri-ciri khas dari sebuah objek ya. Nah, saya suka ngamatin itu anak saya baru umur 3 tahun itu ya. Bagaimana dia berbahasa, bagaimana dia bisa menggunakan kata secara konsisten gitu ya. Nah, apa kalau baru tindakan mungkin belum terlalu ya, tapi kalau udah benda-benda, eh, misalnya konsep sepeda, misalnya. Sepeda itu kan Apa bisa berlaku ke sepeda ke sepeda apapun ya, sepeda motor, sepeda listrik, sepeda apapun, yang penting sepeda gitu ya. Nah, tapi anak saya yang baru misalnya 2 tahun 3 tahun dulu, dia sudah bisa menggunakan kata sepeda itu secara konsisten dan benar. Dia tidak pernah menyebut bantal itu sebagai sepeda misalnya, nggak pernah ketukar itu, oke nggak? Tidak pernah tertukar. Yang mengandaikan apa berarti? Yang mengandaikan bahwa ya tentu dia tidak menyebutnya sebagai konsep universal. Itu pun yang menyebut konsep sepeda sebagai konsep universal ya paling anak filsafat yang baca buku juga ya. Cuman yang tertarik pada buku filsafat yang baca filsafat aja yang bilang itu adalah konsep universal. Tetapi maksud saya orang mulai menggunakan konsep-konsep universal itu bahkan mulai sejak kecil, ya enggak? Sejak mulai berbicara saja dia sudah mulai sadar, oke enggak? Nah, dia sudah mulai sadar gitu. Tapi itu masalah lain, itu masalah psikologi. Nah, sekarang yang mau di itu tadi masalah psikologi perkembangan ya. Yang mau ditekankan sekarang adalah bahwa ada sebagian dari isi pikiran kita itu berupa konsep. Konsep ini bisa berlaku kepada banyak dan dia memang ada bendanya di luar sana, ada entitasnya. Seperti konsep laptop misalnya. Ada bendanya, bisa berlaku kepada laptop saya, laptop kalian masing-masing
Konsep handphone misalnya itu bisa berlaku kepada handphone saya, kepada handphone kalian. Itu tergolong konsep yang ini, yang nomor satu, konsep esensi. Nah, untuk konsep-konsep semacam ini kita perlu pengalaman indrawi. Oke, nggak? Kita perlu pengalaman indrawi. Nah, yang kedua, sebagian konsep lain, ini konsep universal juga, yang tidak dapat dicerap melalui indera sama sekali. Konsep ini hanya bisa dikenali melalui apa? Sebentar. Ah, sebentar, sebentar. Hmm, nggak bisa ya. Make us. Oh, nggak bisa make us ya. Udah, nggak apa-apa. Oke, yang kedua adalah sebagian konsep universal lain yang dia ini tidak dapat dicerap melalui indera sama sekali. Konsep ini hanya bisa dikenali melalui pengetahuan buturi dan pengalaman psikis. Ya, maksudnya atau pengalaman psikis ya. Nah, contoh, konsep takut, cinta, permusuhan, dan seterusnya. Konsep semacam ini memang masih memerlukan basis pengalaman partikular, tetapi bukan pengalaman indrawi, melainkan pengalaman psikis. Ini kok kayaknya ada yang kurang di sini. Sebenarnya ada satu lagi ya, melalui abstraksi. Di sini pun juga ada peran abstraksi sebenarnya. Nah, konsep-konsep eh, saintifik dan filosofis ya, itu pada umumnya di sini, di nomor dua ini. Nah, ini nanti biasanya disebut sebagai konsep filosofis. Oke. Oke. Ini nantinya disebut konsep filosofis. Tapi filosofis di sini bukan maksudnya konsep yang khas filsafat, bukan ya? Enggak, karena konsep seperti bilangan misalnya. Konsep bilangan. Nah, memangnya ada di luar sana benda yang namanya bilangan? Enggak ada. Yang ada itu adalah ya simbol aja, benda. Memangnya ada sesuatu di luar sana yang namanya apa bulat gitu? Enggak. Yang ada adalah tahu bulat. Tapi bulat yang berdiri sendiri itu enggak ada. Yang berupa entitas tersendiri itu enggak ada. Jadi bisa dibilang konsep yang kedua ini ada ya di luar sana ada, tetapi dia mesti apa? Tetapi dia ada bisa dibilang melalui yang lain. Ya, konsep ini yang kedua ini dia entah menggambarkan ciri-ciri dari sesuatu yang ada di luar sana, ciri-ciri real ya, ciri-ciri real, atau menggambarkan relasi. Ya kan? Konsep seperti kausalitas misalnya, ya di sini juga. Konsep gravitasi misalnya, ya di sini juga sama, di level ini. Di luar sana tidak ada benda yang namanya gravitasi, nggak ada. Oke, nggak? Makanya ini nanti bisa jadi perdebatan sih sebenarnya ya. Kalau para Platonis mungkin nggak setuju ya. Saya nggak setuju bahwa bilangan itu nggak ada bendanya kalau gitu. Bagi Aristotelian, ya bilangan nggak ada bendanya. Itu memang itu ada maksudnya dia nyata melalui yang individual 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 gitu. Tetapi bilangan sebagai bilangan itu tidak ada di luar sana. Tapi tadi yang saya bilang seorang Platonis akan keberatan. Oh enggak, bilangan bilangan sebagai bilangan ada kok di luar sana gitu. Kalau tidak salah, saya tidak terlalu menguasai filsafat modern ya, tapi sekilas ya. Kalau tidak salah, Quine dari filsafat analitik ya profesor di Harvard tahun 50-an dan profesor fisika di Cambridge Roger Penrose itu yang menerima Nobel Fisika tahun 2021 kalau nggak salah. Ya, mereka percaya bahwa bilangan itu ada
memang real, ada entitasnya di entah di alam mana gitu. Itu menarik ya, seorang profesor fisika mereka apa dia percaya bahwa bilangan itu real kok. Nah, apapun, tentu ini masih bisa diperdebatkan ya. Apakah tapi apa memang Syekh Yazdi yang bukunya saya jadikan basis ini, dia mazhabnya dalam hal ini secara umum dia mazhabnya Aristotelian. Makanya dia bilang bahwa konsep-konsep yang kedua ini dia bilang tidak bisa dicerap melalui indera dan bahkan apa ya kalaupun ada pengetahuan huduri tetapi pengetahuan huduri ini jadi bisa dibilang jadi basis saja ya dan seterusnya. Yang ketiga ada pula konsep universal yang sama sekali tidak punya referen ekstra mental. Dia tidak ya dalam satu arti dia mirip dengan yang nomor dua ya. Nah, contoh konsep universal itu sendiri, konsep partikular itu sendiri, konsep spesies itu sendiri misalnya. Ini adalah konsep-konsep logika. Di luar sana tidak ada benda yang namanya partikular, tidak ada benda yang namanya universal, nggak ada. Gitu. Ya. Konsep ini tidak bisa diperoleh melalui pengalaman indrawi dan abstraksi terhadapnya. Ya, ya dia memang memerlukan semacam pengalaman mental. Ya, tajribah ya. Maksudnya apa? Pikiran harus terlebih dahulu sadar akan konsep-konsep rasional agar konsep ketiga ini bisa berlaku kepadanya. Maksudnya begini, kalau kita sudah sadar akan konsep-konsep yang di sini, konsep di nomor dua, maka hubungan logis, sekali lagi ini ini adalah konsep-konsep logika ya, yang nomor tiga ini, maka hubungan logis antara konsep-konsep nomor satu dan dua ini, ya, nah, itu nanti yang disebut dengan konsep-konsep logika. Misal, apa hubungan antara konsep binatang, hayawan, dan konsep insan? Nah, hubungannya adalah bahwa konsep hayawan itu lebih umum, sedangkan konsep insan itu lebih khusus. Nah, untuk menangkap hubungan ini, maka dibilang bahwa konsep hayawan itu adalah genus, sedangkan konsep manusia adalah spesies. Tetapi jangan cari di luar sana. Ya, malam-malam kalian cari pakai senter kalian, kamu nyari apa? Aku nyari genus gitu. Nggak ada, nggak bakal ketemu ya. Ketemu jin mungkin ya. Nggak ada di luar sana. Itu adalah relasi di pikiran. Oke. Nah, ini apa eh, macam-macam konsep ya yang ada di dalam pikiran kita. Nah, aku mumpung ini mumpung aku lagi hangat ya baru baca tahafud ya. Yang menarik perdebatan mengenai yang nomor dua ini. Saat aku mau ngasih contoh perdebatan yang eh, muncul dalam apa di antara Ghazali dan Ibn Sina ya. Konsep kausalitas. Mulai dari konsep kausalitas. Contoh sederhananya adalah bahwa misalnya sekarang, ini aku ngomong beneran ya. Sekarang kerongkongan saya misalnya mulai kering, ya kan? Dan mata mulai ngantuk, ya kan? Maka aku sekarang minum kopi misalnya, ya kan? Hmm, enak, ya kan? Biasanya kita bilang bahwa minuman kopi itu membasahi dan menyegarkan kerongkongan saya. Arti menyegarkan apa? Dia menyebabkan kerongkongan saya merasa segar. Oke enggak? Nah, jadi kalau bagi Ibn Sina, ya, Ibn Sina bakal bilang bahwa air itu mempunyai esensi dan mempunyai ciri-ciri yang sedemikian rupa sehingga dia membasahi dan menyegarkan kerongkongan. Oke enggak? Dia memang punya esensi, punya natur yang demikian, menyegarkan. Oke enggak? Nah,
Ghazali bilang ke Ibn Sina, Bang, bentar Bang, bentar dulu Bang, pelan-pelan Bang, jangan buru-buru ya. Anda bilang bahwa air itu mempunyai sifat menyegarkan, ya kan? Sebenarnya yang terjadi begini kan, gitu. Ghazali mau ini ya, Bang Ghazali mau mengklarifikasi. Sebenarnya yang kita alami begini kan, kita merasakan atau di kerongkongan kita muncul rasa segar di saat air menyentuh kerongkongan. Oke enggak? Yang terjadi begitu kan? Nah, terus dari mana Anda kok tiba-tiba tadi aktivitas menyegarkan itu? Dari mana kok tiba-tiba Anda menafsirnya sebagai menyebabkan kerongkongan merasa segar? Itu kata sebab tuh dari mana? Oke enggak? Konsep sebab tuh dari mana? Bensina bakal bilang, ya karena memang sudah naturnya air begitu. Sudah in the nature of water gitu ya. Sudah jadi bagian esensi dari air bahwa dia akan menyegarkan, membasahi, menyegarkan. Makanya saya bilang menyebabkan. Oh, ntar dulu kata Gasan. Tafsir Anda itu tidak punya basis indrawi. Kausalitas itu hanya ada di sini, Bang, di pikiran, Bang. Itu tafsir kita. Yang betul-betul terjadi di dalam kenyataan sana adalah ya tadi yang saya bilang kata Ghazali bahwa begitu air menyentuh kerongkongan kita maka kemudian muncullah rasa segar itu untuk menyatakan bahwa airlah sebabnya. Nah, Anda butuh argumen, Bang, karena nggak ada pengalaman yang mendukung itu. Ya nggak? Nah, berapa abad nanti David Hume bakal bilang sama, ya nggak bakal bilang mirip-mirip begitu. Jadi, konsep kausalitas itu kalau bagi Ibn Sina ya, adalah ciri nyata dari sesuatu, dari suatu objek. Ya enggak? Bagi Ghazali ya hanya cara pikiran memahami kenyataan. Jadi kalau bagi Ibn Sina, konsep kausalitas itu ontologis. Oke enggak? Bagi Ghazali hanya konsep epistemik atau epistemologis. Wah, ini dasar banget ini konsekuensinya untuk filsafat, untuk sains, untuk teologi ya. Sekarang bahkan juga ada perdebatan, banyak perdebatan mengenai itu, mengenai realisme dan seterusnya itu. Apakah sains itu memang mau menangkap kebenaran mengenai kenyataan apa adanya, atau sains hanya cara kita, cara manusia untuk memahami kenyataan. Tapi jangan disamakan sains sama dengan kenyataan. Nah, jangan begitu gitu. Yang mana nih? Sains hanyalah cara manusia untuk PDKT pada kenyataan, atau sains adalah cermin kenyataan. Atau sains adalah kenyataan itu. Di antara dasar perdebatan filosofisnya, ya di sini. Ya kan? Sama, konsep kemungkinan juga secara singkat demikian bagi Ibn Sina dan juga bagi Imam Ghazali. Bagi Ibn Sina itu ontologis, real. Nah, ini panjang tapi perdebatannya. Itu Ghazali bahas di mana ya? Ini konsep kemungkinan. Di konsep ini kalau nggak salah di diskusi pertama dalam tahafud ya.
perdebatan mengenai kekadiman alam. Aku lupa di diskusi keberapa, dalil keberapa. Tapi ini sama ya bagi. Nah, ini sama. Oke, sementara ini demikian dulu. Apakah ada pertanyaan? Pak, bisa dibilang konsep universal ini murni dari filsafat Islam ya, Pak? Oh, enggak. Di Aristoteles juga sudah ada. Ya, perdebatan mengenai dunia ide dalam satu arti, ya persis perdebatan mengenai ini. Antara Plato dan Aristoteles itu ya sama mengenai konsep universal. Saya menariknya tuh di Daras Mohsen Garawian, Pak. Itu Hmm. dia berani disclaimer gitu bahwa konsep mahia, konsep eh, apa sekunder filosofis dan juga sekunder mantik itu dia bilang ini asli produk filsafat Islam. Itu Oh, iya. kalau maksudnya term-term itu dan klasifikasi itu, iya, ya. Ini konsep primer, sekunder gitu ya. Ya, sejauh diberi term begitu ya. Tapi isinya ya sebenarnya sejak Aristoteles juga sudah. Konsep genus, spesies, apa macam-macam itu di logikanya Aristoteles ya sudah ada. Konsep mengenai yang satu, konsep mengenai ada itu juga di konsep kausalita di Aristoteles juga sudah. Cuman tampaknya belum di, dikelompokkan apa dengan model begini. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Nah, Pak, Ya. itu tadi konsep naturnya yang Ibnu Sina itu sebenarnya sama nggak sih Pak sama yang An-Nazom ya, yang Mu'tazilah itu, yang Kumun wa Zuhur tuh sebetulnya sama atau ada beda? Aku jujur belum apa belum sampai ke An-Nazm ya, Kumun dan Zuhur itu ya. Kalau yang sejauh kamu pahami apa, Taufik? Kumun dan Zuhur itu kayak gimana contohnya? Kumun wa Zuhur yang saya pahami jadi kayak terigu itu tadinya tersembunyi dalam gandum misalnya. Lalu Oh, pada satu keadaan tertentu dia muncul. Jadi apa namanya? Sebetulnya potensi itu udah ada di satu benda, cuman nanti pada akhirnya akan muncul. oh ya, itu lebih mirip ke konsep potensi dan aktualitas kalau begitu. Itu beda lagi ya. Kalau natur atau esensi itu adalah yang membuat sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Ya, ma bihi asyai huwa huwa gitu ya. Hakikat dari sesuatu. Ya, kalau di bahasa Ibn Sina di metafisika Syifa dia bicara apa, mengenai dua macam wujud ya. Ada wujud isbati dan wujud khas ya. Kalau wujud isbati itu adalah wujud yang kemudian jadi predikat. Laptop ini ada, Taufik ada, Ashraf ada. Itu ada di situ itu adalah namanya wujud isbati. Kalau wujud khas itu adalah esensi sesuatu. Karena dia bersifat khas untuk sesuatu itu sendiri. Ya, enggak? Nah, jadi tepung mempunyai esensi sendiri, ya, gandum sebagai gandum ya dia punya esensi sendiri. Gitu. Oke enggak? Demikian kalau konsep esensinya. Oke, nah, apakah ada pertanyaan lagi?
Itu Pak, yang bawah Mhm. penjelasan mengenai proses kemunculan tiga konsep ini akan diberikan dalam diskusi tentang ontologi. Berarti next ya Pak. Ya, jadi konsep-konsep seperti wujud, ya konsep mengenai mahia itu bagaimana cara pikiran kita menangkapnya. Oke. Itu nanti di bab mengenai ontologi ya. Bagaimana pengetahuan apa pikiran kita menangkap wujud dan bagaimana pikiran kita menangkap esensi. Berarti konsep-konsep yang ini tuh syarat buat masuk ke pembahasan ontologi juga begitu Pak. Iya, bisa dibilang begitu agar nanti kita tidak keliru ya memahami konsep-konsep ontologi gitu. Konsep-konsep seperti wujud, konsep kausalitas, konsep satu dan jamak agar kita sadar ya agar kita sudah awas sejak sekarang mana konsep yang memang ada entitasnya di luar sana seperti konsep pertama ya konsep esensi itu atau mana konsep yang bisa dibilang menggambarkan ciri-ciri dari kenyataan di luar sana. Oke, seperti yang di nomor 2. Agar kita bisa clear dari awal gitu ya saat nanti ngebahas eh, apa mengenai apa kita ngebahas mengenai eh, metafisika atau ontologi. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan ya, di sini tidak ada eh, apa ya maksud saya. Silahkan aja kalau mau bertanya ya. Kita di sini sama-sama belajar. Pak, itu yang pengetahuan kita tentang konsep-konsep universal ini khususnya yang ketiga itu ya. Itu uh, salah satu poin penting bukti bahwasanya nafsu natikoh itu apa betul-betul imaterial yang tidak ada terkait dengan materialitas seperti itu. Kenapa? Iya, itu dari salah satu buktinya ini. Apa kita dapat menangkap konsep-konsep universal kan kalau misalkan tadi kan yang poin satu itu masih terkait dengan indrawi ya. Jadi sebagian konsep universal bergantung pada pengetahuan indri partikular. Cuman ini tidak ada referen ekstramentalnya ini misalnya. Terus ada juga yang tadi misalkan memang tidak bisa menemukan referennya pada apa tadi itu pada indrawi dan tidak dapat dicerap melalui indera sama sekali. Itu apa ini 2 dan 3 ini bisa jadi bukti bahwasanya jiwa rasional itu sama sekali tidak terkait dengan apa dimensi material gitu. Ya, eh sebenarnya yang ini pun juga ya, yang nomor satu juga karena konsep universal sejauh dia universal itu memang tidak indrawi. Yang indrawi ini hanya jadi basis saja. Nah, ceritanya gimana kok kita apa ya memang Ibn Sina nanti berargumen begitu ya bahwa fakta bahwa kita punya pengetahuan universal dan pengetahuan universal itu sendiri imaterial itu menunjukkan bahwa kita yang mempunyai pengetahuan universal itu ya kita juga imaterial. Oke. Ibn Sina berargumen begitu. Nah, tapi eh, kalau secara historis itu sudah ada presidennya sebenarnya di dalam Plato. Dalam teks Phaedo kalau tidak salah ya. Nah, di antara apa di antara teman saya agak lupa sekarang ininya rumusannya bagaimana, tapi secara umum sudah ada pendahulunya di sana. Nah, kalau secara sederhana, mengapa pengetahuan yang universal itu imaterial? Sederhana, karena kalau yang material itu pasti punya dimensi, pasti punya ukuran. Ya nggak? Nah, yang material udah pasti punya dimensi. Nah, dimensi panjang, lebar, dan volume gitu. Tetapi konsep keadilan kan nggak begitu. Konsep takut, konsep cinta, konsep permusuhan itu kan nggak gitu.
Dia tidak punya dimensi. Yang menunjukkan berarti apa bahwa konsep-konsep tersebut yang kalau di bahasa Ibn Sina nanti disebut surah ya, forma, bahwa konsep-konsep ini dia pada dirinya juga imaterial. Nah, yang bisa sadar, yang bisa mencerap atau bahkan mungkin bisa bilang menjadi lokus ya, akan yang imaterial ya hanya yang imaterial. Oke, karena yang material yang berukuran ya, yang mempunyai dimensi itu hanya bisa bertempat di dalam yang material juga. Nah, kalau yang imaterial ya subjeknya atau tempatnya atau lokusnya itu adalah yang imaterial juga. Nah, iya, Mbak, ini memang di antara di antara argumen filosofis yang Ibn Sina gunakan untuk menunjukkan bahwa jiwa manusia, bahwa jiwa kita itu bersifat imaterial. Nah, sekarang mungkin orang neuroscientist mungkin akan keberatan ya, tapi nanti Ibn Sina secara sederhana bakal nanya, Mas, udah sederhana aja gitu. Itu katanya neuron itu konsep apa bukan gitu. Ya kan sederhananya gitu ya nggak sih? Itu konsep atau dia saat mengalami aktivitas tertentu dia menandakan ada sesuatu lain yang terjadi. Apa cuman begitu gitu. Oke enggak? Sebagaimana di saat aku berbicara dan menyampaikan makna, menyampaikan konsep-konsep kepada kalian, mulutku bergerak. Ya kan? Oke enggak? Tapi ya enggak, makna-makna itu tidak bisa diidentifikasi dengan gerak mulut dong, ya enggak? Sama aja saat aku berbicara menyampaikan konsep-konsep filosofis ini, terjadi sesuatu di otakku dan juga terjadi sesuatu di mulutku. Ya enggak? Kan sama-sama mengalami pergerakan ini. Tapi nggak bisa diklaim bahwa makna-makna itu identik dengan gerakan mulut ya kan. Ini mungkin analogi cukup kasar, tapi semoga maksudnya tersampaikan. Dan seterusnya. Oke, eh kalau tidak ada pertanyaan lagi tentang filsafat ini, saya akan pindah ke teks Jawahirul Quran ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya lupa tadi tidak menyampaikan di awalnya bahwa dalam satu pertemuan ini, dalam satu majelis saya membaca dua teks ya. Yang pertama teks filsafat yang tadi aku, jadi metodenya bukan aku bacakan ya, aku ringkaskan kepada teman-teman. Satu bab itu saya ringkaskan, saya tulis 1 sampai 2 halaman, kemudian saya bacakan biar lebih langsung, biar lebih padat gitu isinya ya. Sedangkan untuk Jawahirul Quran karena ini isinya lumayan cukup straightforward ya, cukup langsung itu, jadi saya bacakan ya. Nah, Jawahirul Quran ini bisa dibilang semacam filsafat Al-Qur'annya Imam Ghazali ya. Di sini beliau memberikan klasifikasi mengenai ayat-ayat Al-Qur'an, eh, bahkan juga memberikan klasifikasi, kategorisasi mengenai ya isi dari Al-Quran itu sendiri ya, secara umumnya. Nah, sebelumnya Imam Ghazali sudah menyebutkan bahwa di teks ini ya, nah ini dia, bahwa esensi Al-Quran itu sebenarnya bisa dibilang ada tiga ya yang beliau bilang. As-salasah al-muhimmah kata beliau. Ya. Oh, ya. Yang pertama adalah ta'riful mad'uwi ilai. Mengenal kepada mengenal
dia yang kepadanya Al-Quran itu mengajak. Gampangannya sebenarnya Imam Ghazali mau bilang bahwa begini, inti dari Al-Quran itu adalah dia mau mengajak manusia menuju Tuhan. Dah, intinya begitu. Nah, cuman kalau dianalisis lebih rinci nantinya, jadi isinya Al-Quran itu adalah pertama deskripsi, penjelasan, pengenalan mengenai Tuhan yang kita oleh Al-Quran diajak kepada Tuhannya. Kedua, Al-Quran juga mengenalkan jalannya, oke, ta'rifis siratil mustaqim, ya, jalan lurus menuju Tuhan. Kemudian yang ketiga mengenai kondisi di saat orang sudah sampai kepada Tuhan. Oke, ini esensi dari Quran itu ya sebenarnya tiga ini. Intinya. Ini esensi jangan dipahami tadi dalam filsafat ya, tapi maksudnya ajaran-ajaran intinya, pokok-pokok intinya ya. Yang ketiga itu penyempurnanya, pelengkap. Pertama, pengenalan atau kisah-kisah tentang orang yang menjawab ajakan itu. Ya. Ya para nabi, para wali dan seterusnya. Oke. Yang kedua, ya tentu kebalikannya ya. eh, Cerita atau kisah mengenai orang-orang yang menolak undangan untuk mendekat menuju Tuhan itu ya. Yang ketiga mengenai cara menjalani bisa dibilang ya, cara memperoleh bekal kaifiyatu akhdizat ya di dalam perjalanan. Jadi ada 6 ya. Nah, kemudian yang 3 pertama tadi mengenal Tuhan, mengenal jalan dan mengenal kondisi di saat orang sudah sampai pada Tuhan. Nah, sekarang mengenal Tuhan itu sendiri juga dibagi 3. Ini mungkin baiknya aku tabelkan ya, Bang. Pertama mengenal zat, yang kedua mengenal sifat, yang ketiga mengenal af'al, mengenal perbuatan Tuhan. Mengenal zat ini adalah yang paling mulia, yang paling berharga, tetapi juga sekaligus paling sulit. Nah, kemudian yang kedua mengenal sifat, yang ketiga mengenal perbuatan. Mengenal perbuatan ini yang paling banyak. Nah, itu secara umumnya ya. Nah, oh ya, mengenai af'al ini nanti yang akan kita sebut sebagai kosmos. Ya. Nah, jadi ini nih dibagi 3 ini ada zat, ada sifat, ada af'al. Af'al ini yang nanti akan kita sebut sebagai kosmos. Yang dua ini sifat dan zat ini bisa kita sebut sebagai metakosmos. Meta melampaui kosmos ya, kosmos alam. Nah, kosmos di Imam Ghazali ini secara umum nanti dibagi 3 ya setidaknya. Apakah apa ya? Ya, secara umum dibagi 3 ya. Di bagian lain, di kitab lain beliau sebutkan nanti. Jadi secara kasar ya, ada alam benda, alam fisik ini, kemudian ada alam jiwa, kemudian ada alam ruh gitu. Kalau di beliau ya. Nah, kemudian mengenai jalannya, mengenai cara untuk mendekat kepada Tuhan itu, bagi Imam Ghazali kuncinya sebenarnya ada di ayat ini ya. Wa tabattal ilaihi tabtila. Fokus atau konsentrasi kepada Tuhan. Ya. Apa artinya fokus konsentrasi itu? Ya artinya orang senantiasa menghadap kepada Dia, menghadapkan dirinya kepada Dia, kepada Tuhan, dan berarti apa? Berpaling dari yang lain. Oke enggak? Berpaling dari yang lain. Itu inti-intinya ya, mengenai jalan menuju Tuhan itu. Kemudian yang ketiga ini sekarang kita nyampe sini ya. Al-qismus salis bagian ketiga adalah fi ta'rifil hali inda mi'adil wusol. Pengenalan mengenai kondisi di saat sampai kepada tujuan, sampai kepada Tuhan. Wahwa yastamilu ala dzikrir rauhi wan naim. Bagian ini di dalam Al-Quran mencakup apa? Penyebutan ar-rauh dan an-naim ya. Kalau di apa di surat Al-Waqiah di belakang ya, wa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun naim.
Ya, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Nah, alladzi yalqahu yang menjumpainya siapa? Al-wasilun, orang-orang yang sampai. Nah, yang tadi itu berarti as-sabiqun dan ashabul yamin. Kata ar-rauh ini secara dasar ya, dia seakar kata dengan kata ruh juga dengan kata angin. Oke, dengan kata angin. Mungkin nanti kalau orang Hindu atau Buddhis bakal bilang lah itu kebebasan, kebebasan sejati gitu. Tapi apapun ya, nanti mungkin kita akan melihat apa yang dimaksud dengan ar-rauh di Imam Ghazali. Wal ibaratul jami'ah ya, ekspresi yang paling sintetik ya, yang paling komprehensif ya. Li anwa'i rauhiha, bagi macam-macam rauh eh, di dalam kondisi setelah sampai itu adalah al jannah, adalah surga ya. Tetapi surga kalau di tasawuf itu nanti dibagi-bagi ya, macam-macam ya. Ada yang disebut ya jannatul apa jannatul zat ya, surga yang tiada lain adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian bisa ada juga yang bisa disebut sebagai ya surga kenikmatan-kenikmatan. Oke. Tapi ya Imam Ghazali tampaknya tidak menggunakan ekspresi semacam itu ya. Nah, tapi dia bilang wa a'laha ladzatun nadhari ilallahi ta'ala. Yang tertinggi di antara surga itu adalah apa? Ladzatun nazar, kenikmatan memandang ilallahi ta'ala, kepada Allah. Jadi dengan kata lain, kenikmatan tertinggi dalam surga itu adalah apa? Kontemplasi. Kalau di istilah Kristiani namanya beatific vision, ya, ya visi ya, langsung ya akan Tuhan gitu. Nah, kalau di bahasa Al-Qur'annya ya ladzatun nazari, kenikmatan memandang. Ingat ya, memandang itu bukan cuma suatu aktivitas epistemik ya, bukan cuma aktivitas pengetahuan, tetapi ada kenikmatan. Ya enggak? Ada kenikmatannya. Ya, kalian kan tahu sendiri ya, sekarang ngelihat kalau ngelihat TV gimana rasanya ya enggak? Nah, isinya berita kayak gitu lah. Nonton itu ada rasanya ya kan. Nah, melihat Tuhan ya itu adalah justru adalah yang eh, kenikmatan yang tertinggi, kondisi situasi yang tertinggi ya. Kenikmatannya tertinggi dan juga sebagai pengetahuan dia juga pengetahuan tertinggi. Wa yastamilu aidan, dia juga mencakup ala dzikril khizi, menyebut ke ya kehinaan ya, wal adabi dan penderitaan, alladzi yalqahu al mahjubun, yang dijumpai oleh orang-orang yang terhijab anhu dari Tuhan. Terhijab kenapa ya? Biihmali suluk, karena meninggalkan atau karena ignore gitu ya, karena melalaikan suluk, karena dia tidak menempuh jalan mendekat kepada Tuhan. Wal ibaratul jami'ah, dan ekspresi atau term yang paling komprehensif, li asnafi alamiha, untuk macam-macam penderitaannya, penderitaan eh, apa ya di akhirat ya, itu adalah al jahim. Wa asyadduha alaman, dan yang paling menyakitkan itu adalah alamul hijab wal iba, adalah derita terhijab dan jauh dari Tuhan. Nah, jadi dari sekarang kita jadi mikir-mikir ya. Kalau hidupku sengsara apa aku lagi jauh dari Tuhan ya. Nah, ini enggak. Jadi yang paling menyakitkan itu ini dipahami oleh orang yang apa? Oleh orang yang pernah terlibat di dalam hubungan personal ya, hubungan mau bilang hubungan intim gak enak lah. Karena bukan itu poinnya, hubungan psikis atau hubungan semacam itulah ya. Bahwa yang kadang paling menyakitkan itu bukan pukulan fisiknya, tapi pukulan di hati, ke jiwa. Oke.
makanya di sini Imam Ghazali bilang bahwa yang paling menyakitkan itu adalah apa? Terhijab dari keindahan, terhijab dan jauh dari keindahan. Ya nggak? Nah, itu yang lebih menyakitkan daripada apa? Siksaan fisik ya. A'adzanallahu minhu, semoga Allah melindungi kita darinya. Walidzalika, dan karena itu qaddamahu fi qawlihi, Allah mendahulukannya di dalam firman-Nya, kalla innahum, kalla ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, arrabihim dari Tuhan mereka itu lamahjubun, mereka terhalang. Ya ini. Jadi terhalangnya duluan yang disebut, baru summa innahum lasolul jahim. Baru kemudian apa? Baru kemudian mereka itu terbakar, menderita di dalam jahim. Oke enggak? Jadi kalau demikian berarti terhijab dari Tuhan, baru kemudian menderita di dalam neraka. Itu dalam satu arti ya, kok menderita di dalam neraka itu adalah konsekuensi aja. Konsekuensi dari apa? Konsekuensi dari tidak sadar. Oke. Ingat ya, kalau para sufi bicara tentang hijab, bahwa kita terhijab dari Tuhan, itu bukan, ingat, perhatikan kata-katanya. Kita terhijab dari Tuhan, bukan Tuhan terhijab dari kita. Ya. Itu agak beda ya. Sebagaimana misalnya, eh, kalau di kita lagi hujan, apa? Kalau di kita lagi apa, mendung gitu, itu kita terhijab dari matahari, bukan mataharinya terhijab dari kita. Ya enggak? Kenapa? Ya karena awan ya sebenarnya dia tidak mampu menutupi keseluruhan matahari, ya enggak? Dia cuma menutupi pandangan kita. Makanya kalau kita pindah tempat ke yang tidak ditutupi oleh mendung itu, nah kita bisa merasakan matahari. Oke enggak? Nah, jadi eh, bahwa orang itu terhijab ya, dari Tuhan itu, sekali lagi, bukan Tuhannya yang terhijab, kitanya yang terhijab. Nah, makanya di apa, di ayat yang lain, fakashafna angka ghita'aka, maka kami singkapkan dari kamu penutupmu, bukan ghitoi, bukan penutupmu. Angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid, maka penglihatan kamu hari ini tajam. Karena hijabnya ya, ya diri kita sendiri ini. Kesadaran kita bisa dibilang kayak terkurung, kayak solidified ya. Kalau istilahnya Fritjof Schuon ya, kesadaran kita itu kayak menjadi membeku gitu. Sehingga kemudian kesadarannya ya tidak bersinar, tidak tidak mencar. Kita kan sadar ya, kita punya kesadaran, kesadaran kita itu menerangi, ya dia terang dan menerangi. Terang artinya apa? Ya dia sadar akan dirinya, dan dia menerangi artinya apa? Dia sadar akan yang lain. Oke enggak? Diri kita kan begitu. Nah, tetapi saking ininya, saking sadarnya kita kepada diri kita dan kepada di sekeliling kita, oke, cahaya ini tidak sadar bahwa dirinya sebenarnya adalah pancaran gitu. Oke enggak? Nah, ini kita ini ibarat apa? Ibarat sinar matahari. Kita ini adalah sinar yang begitu masuk ke kamar ini, masuk ke kamar, ke ruangan kita masing-masing, kemudian sinar ini jadi lupa bahwa dia berasal dari matahari gitu. Sinar matahari ini begitu masuk ke kamar kalian, kok jadi enak. Wah, kok enak ya di sini ya, kok nggak kepanasan ya gitu. Nah, jadi begitu. Makanya dia kemudian jadi terhalang dari sumbernya. Nah, kalau matahari ya dia senantiasa menyinarkan, dia senantiasa nyambung.
Wa yastamilu aidan, dan bagian ini juga mengandung dzikri muqaddimati ahwalil fariqain. Pendahuluan-pendahuluan dari kondisi dua kelompok itu ya. Wa anha, dari pendahuluan-pendahuluan ini yu'abbaru bil hasyri wan nashr. Disebut dengan al hasyr, pengumpulan, wan nashr ya sama ya. Wal hisab, dan juga hisab, al mizan, timbangan, asirat dan sirat ya. Walaha dhawahiru jaliyatun. Masing-masing istilah ini ya mempunyai fenomena-fenomena yang jelas ya. Tajri majrol ghiza, yang dia berfungsi seperti makanan atau gizi li'umumil khalq, untuk manusia awam. Walaha asrarun ghamidah, yang dia juga mempunyai rahasia-rahasia yang rumit. Tajri majrol hayat, yang dia ibarat apa? Ibarat kehidupan lihususil khalqi, untuk manusia elit. Imam Ghazali di sini mau bilang, ini istilah-istilah ini kan disebutkan di dalam Al-Quran. Istilah-istilah ini punya makna zahir dan punya makna asrar. Oke. Ya, makna zahirnya ya ya seperti diimajinasikan oleh kaum awam pada umumnya. Ya. Sedangkan yang untuk kaum elit ini, bagi kaum elit ya, maksud Imam Ghazali dalam ini adalah para sufi ya. Nah, ini nih mempunyai rahasia-rahasia yang rumit. Jadi perbandingannya antara makanan dan kehidupan. Oke, nggak? Ini di Imam Ghazali ya, khususnya di teks-teks seperti Miskatul Anwar, dan juga nanti di sini di Jawahir tapi agak ke belakang ya. Dan lupa aku di teks mana lagi. Beliau nanti mengemukakan yang disebut dengan ruhul ma'ani atau ruhul makna, esensi atau ruh dari sebuah makna. Nah, dari itu nanti suatu kata mempunyai aplikasi yang luas di Imam Ghazali. Bukan takwil tapi ya, bukan takwil. Contoh ya, Al-Lauhul Mahfuz. Lauh itu disebut lauh kenapa? Ya sebenarnya lauh itu kan artinya papan ya. Nah, papan itu maknanya apa? Inti dari makna papannya apa? Ya tempat menulis. Terlepas apakah dia itu terbuat dari kayu atau bagi kita sekarang, atau dia terbuat dari kertas, atau dia terbuat dari skrip. Itu namanya papan. Ya enggak? Yang penting dia adalah tempat menulis, itu namanya papan. Nah, Lauhul Mahfuz itu disebut lauh, disebut papan. Kenapa? Ya karena di situ dituliskan apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir. Oke. Jadi mengenai Lauhul Mahfuz itu jangan kalian bayangkan di langit itu ada papan kayu yang gede banget, yang gedenya kayak satu galaksi gitu. Bukan kayak gitu ya. Bukan kayak gitu. Yang pasti di situ adalah di situ di Lauh Mahfuz itu dituliskan apa yang akan terjadi gitulah ya, dari awal sampai akhir. Perkara seperti apa bentuknya itu masalah lain, itu nggak penting gitu. Nah itu nanti Imam Ghazali sebut sebagai ruhul makna. Contoh lain, kolam. Kolam itu ruhnya apa, esensinya apa? Ya alat menulis. Sesuatu yang mempunyai fungsi untuk menulis. Menulis itu artinya apa? Ya menyampaikan tanda-tanda atau makna-makna. Terserah apakah itu nanti terbuat dari kayu dan apa itu ya, yang kemudian kita sebut pensil, atau terbuat dari plastik dan apa macam-macam kemudian kita sebut pulpen, kemudian kita sebut spidol, kemudian kita sebut apalagi macam-macam. Apapun yang digunakan untuk menulis itu namanya apa? Kolam. Nah, jadi saat Al-Quran bilang nun wal qalami wa ma yasturun, itu kalian jangan tanya, oh di langit ada pulpen ya gitu. Bukan. Maksudnya apa? Ada makhluk tertentu, ya nanti para mufasir mungkin bakal bilang malaikat ya. Dan tampaknya juga para sufi dan para filsuf memang bakal bilang itu malaikat. Malaikat yang dia itu punya fungsi untuk menuliskan pengetahuan
di dalam jiwa-jiwa. Gitu. Oke, kan? Nah, jiwa kita sebagai sesuatu yang menerima tulisan, dari segi itu jiwa kita juga disebut lauh mahfuz. Dari segi itu. Sedangkan malaikat yang mengajarkan, misal jiwa Nabi, ya. Jiwa Nabi atau kalbu Nabi. Dari segi itu, dari segi bahwa kalbu Nabi menerima wahyu, dari segi bahwa kalbu Nabi adalah tempat di mana wahyu dituliskan, nah itu lahun mahfud juga. Nah, dari segi bahwa yang menuliskan malaikat, nah si malaikat ini al-qalam. Nah, itu cara Imam Ghazali nanti menjelaskan antara makna zahir dan makna apa? Asrar. Kalau zahir itu biasanya difokuskan sebagaimana sebagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau orang eh, apa kalau orang awam biasanya bicara timbangan, oh berarti nanti ada besi apa macam-macam, oh kayak gini ya timbangan ya. Dia terpaku ke bentuk wujud besinya itu. Padahal sebenarnya mizan itu bukan di besinya, tetapi di fungsinya. Oke kan? Nah itu pendekatan yang nantinya disebut sebagai ruhul makna. Itu model penafsiran para sufi ya. Nah, agak beda dengan penafsiran mutakalim. Dan memang bagi Imam Ghazali ya, mutakalimun dan mungkin juga para filsuf yang kurang, yang tidak suluk kata Imam Ghazali mungkin juga awam juga ya bagi Al-Ghazali. Oke. Apapun wasulusu ayatil Quran wasuwarihi yarji'u ila tafsili zalika. Sepertiga dari ayat Al-Quran itu menjelaskan bagian ini. Kondisi di saat telah sampai. Ya, satu untuk menyemangati agar sampai kepada kondisi yang menyenangkan itu yang membahagiakan. Di sisi lain agar terhindar dari kondisi yang ya ini alamul hijab wal ibad. Walasna nahummu bijam'iha. Kami tidak perhatian ya untuk mengumpulkannya. Bahaya aksaru min antul takoto watuso. Karena ini terlalu banyak untuk dikumpulkan dan ya disurvei lah ya. Walakin lil fikri fiha majalun wa bahsun. Tetapi pemikiran mempunyai ruang dan diskusi di mengenai tema ini ya. Wahadal kismu, dan bagian ini adalah az-zumurrud al-akhdar, zamrud hijau. Nah, jadi Imam Ghazali itu menyimbolkan inti-inti atau saripati Al-Quran itu dengan term-term batu mulia ya. Nah, kalau yang bagian ini beliau sebut sebagai zamrud hijau. Kalau yang pengetahuan tentang Tuhan itu beliau sebut sebagai pembelerang merah ya kalau nggak salah ya. Al-Kibritul Ahmar, nah, dan seterusnya ya. Sayangnya aku sendiri ya nggak pernah ketemu apa sih itu Yakutul Ahmar ya. Kalau Yakut Menak sih tahu ya, meskipun nggak pernah ketemu juga ya. Tapi kalau Yakut merah, Yakut hijau, Yakut kuning, Yakut apa itu aku nggak tahu itu. Dan seterusnya. Nah nanti setelah ini Imam Ghazali akan, ini baru pengelompokan ya. Setelah itu nanti akan beliau sebutkan ayat-ayatnya. eh bentar ya. Nanti akan ada pendahuluan lagi ya. Yang lagi ini semacam eh, apa filsafat Al-Qur'annya Imam Ghazali. Nanti siapa Nasrah Hamid Abu Zaid itu kayaknya akan keberatan banget ya, sama teksnya Imam Ghazali. Dulu di akhir-akhir mondok sekitar tahun 2006 aku sempat baca buku tekstualitas Al-Qur'an Nasrah Hamid Abu Zaid. Ya, kok banyak mengkritik Imam Ghazali gitu ya di situ. Secara umum kritiknya ya karena para yang disebut pembaharu itu pada umumnya mereka modernis, dan modernis dimanapun di dunia Islam, di dunia di Eropa dimanapun mereka agak alergi ke metafisika.
Ya, alergi ke metafisika, alergi ke tasawuf. Mirip kayak Fazlur Rahman, mirip kayak Al-Jabiri, Muhammad Nabil Al-Jabiri. Ya, itu sealiran, mirip-mirip. Nah, Jawahirul Quran ini bisa dibilang adalah cara sufi, sistematis ya, cara sufi dan filosofis untuk memahami Al-Quran, metafisik itu. Makanya agak kurang disukai oleh para modernis pada umumnya. Baik, apakah ada pertanyaan? Pak, Ya, suluk ini sebenarnya cara manusia untuk mengenal fitrah nggak sih, Pak? Fitrahnya sendiri. ya ekspresi bisa macam-macam ya. Cuman kan intinya ya ada Tuhan, ada diri kita, dan ada dunia, ya nggak? Nah, mau dibilang bahwa suluk itu adalah mengenal fitrah diri bisa. Mau dibilang bahwa suluk itu mengenal, kalau di Imam Junaid, suluk itu adalah proses yang puncaknya adalah kembali kepada momen alastu birabbikum, momen alastu. Oke, itu oke juga bisa. Mau bilang bahwa suluk itu pada dasarnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi secara voluntaris. Oke, jadi sebelum dipanggil oleh Tuhan, kita pulang duluan. Nah, boleh juga. Biasanya kan kalau pengumuman gitu ya, kalau di masjid-masjidnya telah dipanggil pulang. Nah, ini sebelum dipanggil pulang, nah, kita balik duluan. Nah, itu namanya juga suluk, boleh. Ya, kembali ke apa momen kun kali penciptaan, oke. Bisa juga realisasi apa kul huwallahu ahad, oke juga. Banyak perspektif, tapi intinya ya itu aja. Eh, Kembali ke apa ya, oke, ada Tuhan sebagai realitas tertinggi atau terdalam, sebagai realitas asal, dan kita kembali ke kembali ke kepada Tuhan, pada realitas yang terdalam, pada kembali ke, sebenarnya juga bahasa kembali juga kurang pas ya, karena kata Al-Ghazali di pembahasan sebelumnya, eh, si salik dan tujuannya itu bukan terpisah oleh jarak ya, tapi bisa dibilang terpisah oleh level kenyataan, bisa dibilang. Oke, karena si si salik dan tujuannya itu bersama-sama, kata Imam Ghazali, bersama-sama. Perumpamannya ini ibarat apa? Ibarat objek dan cermin. Nah, kata beliau. Ya, kira-kira gitulah. Ya, ya, jadi kalau yang tadi manhaj jadid itu kita mengasah otak ya. Nah, yang ini kita ngasah-ngasah yang lain lah ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada saya kira cukup sampai sini dulu ya. Baik, demikian. Jadi pekan depan kita akan bahas tentang peran indera dan akal dalam pengetahuan proposisional yang filsafat. Untuk yang Jawahirul Quran ini kita akan meneruskan pembahasan tentang sebentar ya. Oh ya, tentang itu berarti tentang kondisi orang-orangnya ya, tentang orang-orang. Oke, baik. Demikian, semoga bermanfaat ya, moga berkah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Yap, sampai jumpa pekan depan. Makasih Taufik Adel yang telah memprakarsai ini. Taufik Mubarak juga. Dan teman-teman
satu-satu ya.